surat Al-Fatihah ayat ke-7 itu waladhdallin ya. Itu sering ditafsirkan orang-orang Nasrani ya. Jadi menurut Ibnu Abbas ya, itu katanya ad-dallun itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Ya, mereka orang Nasrani ya. Ternyata salah satu karakteristik yang dimiliki oleh orang Nasrani itu, dan ini kategori orang yang tersesat, adalah orang yang tidak mau mengupdate pengetahuannya, tidak mau mengupgrade ya ilmu yang dimilikinya. Udah merasa cukup dengan apa yang dia miliki ya. Jadi ketika ada sesuatu yang baru nggak mau nerima gitu ya. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qila li Isa alaihi salam lawit takhalta baitan yukinnuka qala yakfina khalqani man kana qablana. Wakila dikatakan li Isa alaihi salam, kepada Nabi Isa alaihi salam, lawit takhalta baitan yukinnuka, kenapa atau ambillah ya, jadikanlah rumah yang kamu menetap ya, jadikan rumah yang kamu bisa tinggal nyaman di situ. Qala, Nabi Isa menjawab, yakfina khalqani man kana qablana, cukuplah bagi kita dua makhluk ya, orang yang sebelum kita. Jadi artinya Nabi Isa ya betul-betul zuhud ya, artinya kehidupannya ya lebih kehidupan dunianya lebih rumit daripada ya nabi-nabi yang lain ya, apalagi dibandingkan dengan Nabi Sulaiman ya, itu jauh ya. Sehingga akhirnya dikatakan Nabi Isa diminta untuk apa ya, untuk membuat rumah yang dia tinggali ya, agar dia bisa aman ya, biar dia bisa kembali ke tempat dia beristirahat gitu ya. Jawab beliau ya, udahlah ya, enggak kita udah dikasih contoh ya, dua makhluk katanya yang sebelumnya ya, ketika dikasih sesuatu bukan malah bersyukur tapi malah kufur ya. Jadi lebih baik ya nggak usah gitu. Maka waqala nabiyuna, nabi kita berkata, ihzarud dunya ya, ihzarud dunya, hati-hatilah dengan dunia, fa innaha asharu min Harut wa Marut, sesungguhnya dunia itu lebih menyihir ya daripada Harut dan Marut ya. Siapa Harut dan Marut ini? Ya, dua malaikat. Allah alam, konon kabarnya ada di surat Al-Baqarah itu ya. Beliau dikisahkan ya adalah dua malaikat yang oleh Allah dijadikan ya manusia, kabarnya begitu. Dikira sudah jadi manusia itu akan seperti malaikat sebelum jadi manusia ya. Tapi ternyata ya setelah jadi manusia itu
ya tergoda juga, ya. Jadi tidak menjadi malaikat seperti yang sebelumnya, gitu. Jadi artinya Harut dan Marut ini diberi keistimewaan ya yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain, gitu, ya. Nah, sehingga salah satu di antara keistimewaannya itu bisa menyihir, ya, bisa mengelabui mata orang. Ya, sihir itu kan sesuatu yang menipu, gitu. Jadi kelihatan matanya kayak bener gitu, nah padahal mah enggak. Termasuk tipu daya setan kan? Apa itu? Itu yang perilaku normal itu bisa menggoda melalui mata gitu. Ya, yang jelas kalau di sana ketika dia sudah menjadi manusia gitu, ya tentunya ya sama, ada setannya, ada hawa nafsunya, ya. Sehingga akhirnya ya yang jelas dari setan maupun hawa nafsu itu sudah betul-betul menggoda, melecehkan atau melencengkan, ya, tugas ya yang sebelumnya, gitu. Jadi pada dasarnya sih intinya adalah kekuasaan Allah itu ketika memberikan hidayah kepada makhluknya, kepada yang diciptakannya, ya. Nah itu ya yang jelas kalau melihat ke kodok dan kodar, ya sama Allah yang udah diciptakan begitu memang, gitu. Tapi sebagai pelajaran buat kita bahwa ternyata ketika menjadi manusia itu bukan sesuatu yang mudah, gitu, ya. Manusia itu godaannya ya sampai nyawa terpisah dari raga, gitu, ya, nggak berhenti, gitu. Ya tapi ini bukan dijadikan sebagai alasan juga akhirnya mentang-mentang malaikat aja jadiin manusia, ya, jadi parah gitu katanya, ya padahal enggak juga, gitu, ya. Ya jadi artinya ya Harut dan Marut ini ya lebih, artinya ternyata Harut dan Marut itu masih kalah dengan dunia, maksudnya, ya. Orang banyak yang tersihir oleh Harut dan Marut, namun ternyata ya Harut dan Marut masih kalah ya sama dunia, gitu. Hah? Enggak, maksudnya gini, kalau kita dihadapkan kepada dua hal gitu, ya, ini A ini B gitu, seolah-olah B ini memang menggoda, tapi B ini masih kalah menggodanya oleh A, itu maksudnya, ya. Harut dan Marut ini menggoda manusia, gitu. Artinya dia dengan sihirnya dan lain sebagainya orang bisa tertipu, gitu, ya. Ternyata tipuan yang dilakukan oleh Harut dan Marut ini, ya, artinya sihirnya masih kalah oleh sihir dunia, gitu. Yes. Ya, lebih hebatan daya sihir ya dunia ketimbang Harut dan Marut itu. Model pelet kali ya. Ya. Jadi pelet belum diamal atau nempel, sekarang pelet Toyota. Ya, itu begitu kurang. Ya. Kurang lebih begitu kan, memang ayatnya kan gitu. Cerita Harut dan Marut itu, ya. Ceritanya ya Harut Marut itu bisa memperdaya orang yang berumah tangga bisa berpisah, ifarriqu bainal mar'i wa zauji, gitu kan. Hah? Iya gitu, ya. Sama Jerman gitu kan, kalah kan. Iya. Gitu. Apa? Ya, kalau dua makhluk yang tadi berbeda ya dengan Harut dan Marut itu, ya. Jadi artinya kalau dua makhluk yang dimaksud oleh Nabi Isa tadi,
ya itu bisa jadi adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebelumnya itu, ya dia sudah dikasih enak tapi bukan malah nyaman tapi malah kufur gitu. Ya mungkin diantaranya kan yang sebelum Nabi Isa siapa? Ada Nabi Musa kan gitu. Nah maka salah satu di antara orang yang dikasih kenyamanan ya dari dunianya adalah siapa? Hah? Nah di antaranya Korun gitu. Artinya dia sudah dikasih dua dikasih dunia gitu, dikasih tempat tinggal, bukan malah bersyukur tapi malah kufur, bahkan dikasihnya lebih gitu. Jadi artinya Nabi Isa lebih memilih udahlah yang udah mah udah gitu kan ya. Jadi artinya dua makhluk itu udah sebelumnya Allah kasih contoh, ternyata dengan dikasih dunia itu bukan malah bersyukur tapi malah kufur ya. Ya kan ada arsitek Firaun juga kan, siapa itu? Haman gitu. Nah itu kan dikasih fasilitas juga gitu ya kan, dengan kecerdasannya gitu sehingga akhirnya dapat fasilitas. Nah, ternyata ya lupa juga gitu. Artinya ya Allah alam bisawab, mungkin ini gitu yang dimaksud khalqani itu ya bisa jadi itu ya, atau bisa jadi yang lain. Artinya paling tidak gambarannya adalah Nabi Isa itu udah nggak silau dengan kehidupan ya. Makanya kehidupannya Nabi Isa itu ya lebih condong, lebih cenderung seperti kehidupan ahlu suffah ya. Nabi termiskin gitu ya. Iya, nabi paling susah dalam kehidupan dunianya, nggak mau bahkan gitu. Sekelas ketemu zuhud gitu. Ya itu yang saya bilang tadi, makanya zuhud ya, lebih zuhud dibandingkan dengan yang lain. Ya sudah zuhud, hatinya lembut lagi gitu ya. Orangnya lembut banget, nggak mau ngomel tuh, nggak mau gitu. Orangnya betul-betul apa ya, kasarnya kalau ada orang berantem itu bukan berhenti, bukan, tapi gitu. udah gitu. Itu Nabi Isa ini karena dianggap Tuhan oleh yang lain, akhirnya sering terjadi cekcok lah antara umat Islam dan umat Kristen, akhirnya saling menjelekkan gitu. Kadang-kadang umat Islam sendiri terpancing untuk menjelek-jelekan Nabi Isa akhirnya. Padahal Nabi Isa tetap Nabi gitu. Yes. Tidak boleh kita Nggak boleh. Yes. Kecil-kecil kan. Betul itu. Hanya kita luruskan bahwa Nabi Isa itu ya Nabi, bukan Yes. Tuhan aja. Yes. Tapi seringnya karena nafsu juga orang bisa terpancing Ya. untuk memperlakukan Nabi Isa. Ya, Gimana ya sikap kita? ya yang jelas nggak boleh lah gitu. Allah udah mengecam melalui ayatnya, melalui hadis nabinya gitu ya, bahwa kalau ada orang yang menyakiti kekasih Allah sama dengan ngajak perang Allah kan gitu kasarnya ya. Anaknya marah kita ya. Iya kan gitu ya. Nah makanya ketika kita tadi misalnya kaitannya dengan peperangan dan lain sebagainya, makanya ada aturan mainnya, jangan sampai kelewat aturan main itu gitu ya. Jadi sikap kita tetap ketika melihat orang yang salah itu yang nggak boleh kita benarkan juga gitu ya. Kita husnuzonnya mudah-mudahan gitu, ketika maaf menjelekannya adalah dipasung gitu. Nah itu kita semua meyakini itu bukan Nabi Isa, itu adalah pengganti, orang yang digantikan, yang diserupakan gitu ya. Nah jadi ketika misalnya menjelekan itu misalnya, ya mudah-mudahan kita bukan menjelekan Nabi Isa saja gitu ya, kita menyalahkan itu gitu. Artinya makanya gini, tafsir dari surat Al-Fatihah ayat ke-7 itu waladhdallin ya, itu sering ditafsirkan
orang-orang Nasrani. Ya. Jadi menurut Ibnu Abbas, ya, itu katanya ad-dallun itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Ya, mereka orang Nasrani, ya. Ternyata salah satu karakteristik yang dimiliki oleh orang Nasrani itu, dan ini kategori orang yang tersesat, adalah orang yang tidak mau mengupdate pengetahuannya, tidak mau mengupgrade ya ilmu yang dimilikinya. Udah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, nggak mau nerima, gitu. Ya, kekeh we eta, gitu. Ya, ya itu makanya. Jadi itu yang membutakan, gitu. Ya, padahal sekali lagi ya kita harus up to date, gitu. Ya, jadi ilmu itu harus selalu kita perbaharui, gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin lihat bahwa ternyata kehidupan kita ini yang kekal hanyalah Allah, yang lainnya selalu berganti-ganti, gitu. Jadi pergantian yang terjadi itu, ya, kita selalu tetap, yang tetapnya hanyalah Allah, yang lainnya berubah. Allah mah enggak, gitu. Ya. Jadi sayangnya, dan itu banyak orang-orang kita yang begitu, ya. Jadi ketika ada terjadi perubahan, gitu, nggak mau terima, gitu. Itu berarti ya ngikutin karakteristik ad-dallun, orang yang tersesat, gitu. Kan mereka menganggap Nabi Isa udah nggak ada lagi nabi setelahnya, nggak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad, nggak mau mengupgrade kan dia. Padahal kata Allah berubah udah, yang ini aku angkat, gitu. Ya. Salib. Lah kagak lah, nggak disalib lah. Nggak ada nabi yang mati. Nggak, ya kalau dibunuh mah banyak. Banyak. Nabi itu nggak ada yang mati. Ada. Yang di apa? Ilyas ya, yang ditebang, dipotong, masuk ke pohon itu. Ya, pohonnya dipotong, tahu-tahu keluar darah. Nah, itu darah Nabi ya ternyata. Itu. Ada. Nabi Yunus hampir ya dimakan hiu, tapi masih diselamatin. Gitu. Ada, cuma memang ya lagi-lagi ya ini semua adalah pelajaran ya buat kita semua, gitu. Jadi hampir seluruh ya yang kekasih Allah itu memang ya jalan akhirnya masing-masing berbeda-beda, yang ujungnya tetap saja itu adalah kenikmatan, itu adalah kebahagiaan, gitu. Ya kita lihat sahabat aja, ya banyak yang ya meninggalnya dibunuh, bukan nggak diapa-apain, gitu. Ya, artinya di situ ada kebahagiaan, gitu. Meskipun memang jalannya ya antara si A dengan si B semuanya berbeda-beda jalannya, tapi tujuannya tetap sama, tetap satu. Keindahan dan kebahagiaan apapun jalannya, yang penting tetap bersama Allahnya, itu yang paling utamanya, gitu. Ya itu makanya Allah a'lam bishawab, yang jelas ya, artinya yang mudah-mudahan enggak, yang jelas itu bukan Nabi Isa, yang jelas, gitu. Ya, yang jelas itu bukan Nabi Isa, gitu. Nabi Isa sudah jelas-jelas Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat, ya, bar rafa'ahullahu ilaihi, gitu. Ya,
dan masih ada. Oke, jadi itu. Jadi ini masih cerita tentang apa? Dunia itu ya adalah ya rendah. Ya, dunia itu ya tercela, dunia itu ya tidak baik gitu. Wa anil Hasan, dan dari Hasan qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ala ashabi. Rasulullah keluar suatu hari kepada para sahabatnya, faqala, lalu beliau berkata, hal minkum man yuridu an yudhiballahu anhu al-ama wa yaj'aluhu basira. Apakah ada di antara kalian orang yang ya ingin Allah hilangkan darinya kebutaan dan Allah jadikan dia orang yang basira, melihat. Ala innahu man raghiba fid dunya, ketahuilah bahwasanya orang yang senang dunia, wa tala amaluhu fiha, ya, dan angan-angannya panjang ya di dunia itu, a'mallahu qalbahu ala qadri zalik, maka Allah akan membutakan mata hatinya sesuai dengan ya kecintaan dan sesuai dengan apa? Dengan harapannya terhadap dunia. Hah? Harapan kepada dunia. Iya. Makanya orang kalau cinta dunia, oke, maka mata hatinya akan buta sesuai dengan kecintaan dia terhadap dunianya itu. Contoh misalnya, di dunia ini yang dia cintai keluarganya misalnya, gitu. Maka dia akan bela keluarganya meskipun keluarganya itu salah. Dibutakan dia terhadap kebaikan oleh keluarganya. Karena cintanya kepada keluarganya itu ya melebihi cintanya kepada Allah dan Nabi-Nya. Paham tak? Ya, saking cinta kepada istrinya, ya, maka dia akan melupakan apapun, harga dirinya dia buang. Ya. Istri, nauzubillah min dzalik, istrinya selingkuh, diantepin aja nggak apa-apa. Misalnya, saking sayangnya, yang penting dia masih sama saya. Ya. Dia seneng. Karena dia tadi kan berarti kan dibutakan itu namanya. Ya. Anaknya saking sayangnya sama anaknya melakukan kejahatan, dia tutup-tutupi terus. Ya, dia bela-belain terus. Nah, itu kenapa? Karena kecintaannya kepada anak. Begitupun sama ketika cinta kepada jabatan. Yes. Terus begitu. Cinta kepada harta. Nah, jadi artinya sama Allah mata hatinya itu dibutakan sesuai dengan kecintaannya itu. Jadi ketika dia nggak cinta yang A, B, C, dia lurus di situ. Bener. Tadi yang cinta sama keluarga, ketika kaitannya sama harta, nggak apa-apa, harta mah silakan aja dah, yang penting keluarga gua aman. Nah, begitu. Hah? Yang cinta sama harta, ya anaknya dikorbankan, udah biarin nggak apa-apa anak dikorbanin, yang penting hartanya. Iya kan? Ya itu kan contohnya banyak kan, dan itu real, gitu. Apalagi ada yang dijual anaknya, ya, ya kan? Ya bahkan ya itu tadi sama, cinta keluarga pun sama, gitu. Saking cintanya sama keluarga, adiknya atau bahkan saudaranya dikorbankan. Ya, udah nggak pandang bulu lagi, uang mah nggak ada masalah, silakan tuh duit habisin aja, nggak ada masalah, yang penting keluarga gua aman, ya kan? Nah, ini artinya kecintaan dia terhadap dunia itu akan membutakan mata hatinya sesuai dengan kecintaan dan sesuai dengan harapan dia terhadap dunia itu. Padahal ternyata kecintaan dia terhadap dunia dan harapan dia terhadap dunia itu pepesan kosong, bohong. Yes. Gitu. Harta yang dia banggakan, harta yang dia pertahankan ternyata tidak bisa dia bawa.
anak yang dia banggakan, anak yang dia ya pertahankan, ternyata nggak usah nolong. Ya, istri sama, istri kayak kawin lagi. ya, ya bukan hanya kawin lagi, udah Maaf, itu untuk menyikapi jangan salah. Nah, mencintai keluarga, anak, teman, kayak gitu. Harta waktunya, kita. ya itu lah, makanya Salah juga saya. Saking saya sama anak. iya betul. Jadi memang ya itu butuhnya panduan, butuhnya hidayah, ya. Jadi lagi-lagi patokannya adalah ya agama. Patokannya adalah ya syariat, ajaran. Gitu. Ketika kita mencintai keluarga, maka mencintai keluarga itu memang ya diajarin sama Rasulullah, iya. Harus cinta sama keluarga. Gitu. Tapi jangan lupa cinta ke keluarga itu dasarnya karena cinta kepada Allah. Udah begitu. Intinya ujung-ujungnya begitu. Cinta pada dunia juga sama, boleh ya. Nggak boleh, cinta sama dunia mah nggak boleh. Terlalu banyak sih. Cinta sama dunia mah jangan katanya. Karena Allah juga. Iya. Jangan cinta sama dunia, mah kan tadi dibilang tuh orang yang suka dunia nggak boleh. Kalau suka dunia mah jangan suka dunia karena Allah, nggak ada. Gitu. Ya, Kalau cinta dunia mah miring aja gitu Ustaz. miring. Udah pasti miring, nggak mungkin lurus. Sama anak istri boleh. Iya, artinya kecintaan kepada mereka itu lagi-lagi jangan sampai melupakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Sayyidina Umar kan bilang, saya anak, harta, apapun yang ada pada saya nggak ada masalah. Silakan, saya lebih memilih Rasulullah. Contoh, anaknya ngejagain dia jangan sampai, misalnya anak dia jangan sampai mengganggu dia dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya membela agama misalnya. Ya. Kalau di jalan, apa mau ke sini? Boleh sih. Dulu bang, boleh ya. Hah? Perang boleh. Iya, misalnya mau perang gitu kan. Dulu bang. Kata bininya, "Bang, anak kita masih kecil ini." Gitu. Ya. Itu anaknya masih ayah-ayahan. Gitu. Saya masih muda ini. Ya, ntar kalau abang mati gimana? Saya gimana ya? Gitu. Nggak jadi perang. Oh iya bener juga ya, ntar kalau dinikahin Haji Adam gimana ntar? Gitu. Udah dinikahin Haji Adam, gue dikata-katain juga lagi. Gitu. Nggak jadi dah begininya. Gitu. Nah, itu kan melupakan tugas dia tuh. Ya, berarti lebih mencintai keluarganya. Nah itu kata Sayyidina Umar, harta, tahta, semua keluarga nggak ada, saya nggak ada. Rasulullah lebih utama daripada itu semua, kecuali kepada diri saya sendiri, kata Sayyidina Umar. Kalau diri saya sendiri, Rasulullah masih kalah dah kecintaannya sama diri saya. Ya, ngerti gak cinta ke diri sendiri itu? Enggak egois lagi. Hah? Enggak egois. Iya kata Sayyidina Umar begitu bilangnya. Ada lanjutannya kan tadi. Hah? Ada lanjutannya. Maka yang begitu kata Rasulullah, ente udah bener, tapi tetap masih kurang kata Rasulullah. Belum gitu sudah. Ya, karena Rasulullah belum sempurna kata Rasulullah gitu. Ya, ente udah nggak cinta dunia, nggak cinta anak, nggak cinta keluarga, nggak cinta jabatan, tahta, udah oke kata Rasulullah. Tapi masih belum sempurna itu. Lah, terus bagaimana sempurnanya? Saya lebih Anda cintai ketimbang diri Anda sendiri. Ya, artinya kalau misalnya diri kita celaka, oke, ketimbang Rasulullah yang celaka, maka kita pilih yang mana seolah-olah begitu. Kalau kita cintanya kepada Rasulullah, lebih baik kita yang celaka ketimbang kan cinta itu pengorbanannya kan itu. Kurang lebihnya. Ya. Hah? Lebih aman. Lebih aman gimana? Kalau Rasulullah
Bukan lebih aman. Kalau Anda mau sempurna keimanan Anda, maka Anda harus lebih mencintai Rasulullah ketimbang diri Anda sendiri. Gitu. Pantas dong. Siap berkorban. Siap mengorbankan diri. Kan ada orang, maaf, nauzubillah min dzalik ya, dia sama keluarga udah enggak, kasarnya ada ini ada itu, benteng yang paling utama misalnya keluarga, ketimbang ketika disuruh milih antara keluarga dengan dirinya, maka ya udah milih diri sendiri gitu. Ditangkap gak apa-apa dah, anak gua ntar gua urusin, masih ada yang penting jangan guanya, kalau guanya ketangkep kan gitu, ntar gua ngurus-ngurusin bagaimana gitu. Itu masih cinta dirinya sendiri itu ketimbang keluarganya gitu ya. Nah ini artinya cinta kepada diri sendiri itu masih salah. Sayyidina Umar masih dibilang belum sempurna gitu. Maka kata Rasulullah ya, kalau mau sempurna aku harus kamu lebih cintai ya daripada apapun, bahkan kepada diri kamu sendiri. Artinya kita harus mengorbankan diri kita ya untuk agama apapun yang terjadi gitu. Nah ini tadi akhirnya cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, cinta kepada, jadi ketika pilihannya itu adalah hidup dan mati misalnya, sampai kepada titik itu kita lebih memilih ya mati ketimbang harus hidup tapi mengorbankan yang lain. Paham tak? Contoh kecilnya ke zaman Nabi Yusuf ya, pada berzina gitu, di penjara. Kurang lebih itu. Benar-benar penjara menyakitkan banget. Iya. Penjara ada zina. Penjara ya. Hah? Yang bila di penjara daripada harus berzina gitu. Ya kan dia kalau dia sebetulnya bukan pilihannya bukan zina, zinanya kan udah enggak. Ya. Kata dia, saya akan fasilitasi, saya tutupi semua kesalahan-kesalahan Anda, kan gitu. Tapi Anda harus mau ya melakukan apapun yang kita inginkan, ya diantaranya berzina, lebih dari zina kalau itu. Gitu. Fasilitas gitu. Jadi gigolo, gigolo. Hah? Iya kan? Gitu. Itu loh. Ya, artinya lebih memilih apa Allah daripada yang lainnya gitu. Cinta harta sama begitu ya, lebih memilih harta atau memilih agama kan gitu ya. Nauzubillah min dzalik, kita jangan sampai apa dihadapkan cobaan itu gitu ya. Sama 2 liter ya. Hah? Sama Indomie. Ya mungkin bagi kita itu hal yang biasa gitu, artinya kita nggak akan terkecoh menurut kita, tapi ketika kita sudah nggak punya ya itu belum tentu kita nggak bisa juga. Makanya saya bilang mudah-mudahan kita nggak sampai diuji sampai segitu. Mungkin kalau ujian kita memilih mie atau agama gitu, untuk kita insya Allah enggak, masih bisa. Kalau yang cakep banget itu berat ya. Tapi kalau pilihannya nauzubillah min dzalik misalnya, Antik. maka saya bilang gini, contohnya nauzubillah min dzalik, kita kerja nggak ada pekerjaan lain selain itu gimana itu? Iya, itu yang dibilang dilematis itu gitu. Iya artinya seolah-olah gitu, padahal pekerjaan ya Judul. lah ya kan. Kalau untuk kita judul itu menurut kita kan masih aman, haram bagi kita gitu. Belum tertarik. Enggak ada ketertarikan, enggak ada. Kenapa? Karena alhamdulillah masih ada celengan, masih ada tabungan gitu. Enggak tertarik pisan gitu. Tapi nauzubillah min dzalik, kalau sudah kayak kondisi orang yang enggak makan cuma sehari, 2 hari, 3 hari baru makan, lalu tiba lah ya tahu-tahu ada yang bawain makanan, kan gimana enggak ya. Nah di situ itu tantangannya, itu di situ gitu.
Tapi kita juga sering kok gitu ya, ketika penghasilan sudah mulai berkurang itu Anda berpikir juga tuh gitu ya, misalnya di tabungan uang masih tinggal 5 juta misalnya gitu, itu udah berpikir keras gitu, padahal masih ada 5 juta itu misalnya gitu, waduh udah tinggal sekian ini padahal masih ada itu. Hah? Udah adu-aduhan gitu ya, artinya kita masih ada persediaan padahal gitu, tapi nya masih ya udah gelisah sono gelisah sini. Itu tuh ya, artinya kecintaan kita ke harta itu sejauh mana itu gitu, harus nauzubillah min dzalik ya, harus kita kalahkan agama ketimbang ya, apalagi sekarang kawan-kawan nauzubillah min dzalik ya, dia harus bekerja di satu perusahaan ya, zaman sekarang sih alhamdulillah mudah-mudahan udah nggak ada ya, dulu ya dia harus bekerja melepaskan jilbab misalnya. Iya, cuman nggak di blow up. Kalau di blow up habis itu oleh netizen, nggak mungkin enggak. Sekarang kan udah seharusnya udah nggak ada yang begitu. Kalau zaman dulu kan masih berani terang-terangan gitu. Sekarang mah enggak gitu, nggak perlu diekspos ya gitu. Masih ada di beberapa perusahaan masih ada. Cuma mereka nggak berani gitu terang-terangan, pasti dibully, nggak mungkin enggak. Itu, dan pasti oleh negara pasti dibela, dia disalahkan, itu nggak mungkin enggak. Kalau perlu boleh kita ramein itu gitu, yang perusahaan mana gitu. Dia kalah, dia itu pasti nggak mungkin nggak berani dia, meskipun ada gitu, cuma terselubung. Ya makanya gitu, artinya mereka model-model lah gitu, mau Korea mau Jepang mau, ada aja pasti, nggak mungkin. Bahkan orang kita sendiri kok ada gitu. kalau kalau itu mah yang pakai jilbab itu juga malu atau ke situ kagak mau dia. Ya itu mah jilbab atasnya doang, jilbaban bawahnya nggak pakai jilbab itu mah. Iya, atasnya doang peci, bawahnya pakai sempak doang. Nah coba. Ya jadi lagi-lagi ya, kecintaan orang kepada dunia itu akan menutup apa? Menutup mata hatinya tuh. Ya. Ini udah sama Rasulullah dibilang gitu. Ya itu tadi saya bilang. Jadi ketika kan kata Rasulullah bilang khairukum li ahli, kata Rasulullah gitu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Gitu. Khiyarukum li ahli gitu. Artinya, tapi bukan juga berarti akhirnya ya tadi itu kecintaan kepada keluarga itu akhirnya melupakan dia kepada agama, itu masalahnya. Terkadang kecintaannya itu akhirnya melampaui batas, akhirnya agama ya nggak sengaja, itu yang tadi Pak Haji Budi bilang gitu. Di antaranya iya, kasihan gitu. Iya. Harus Pak. Jadi artinya pemetaan itu memang itu utama itu, gitu. Iya kan? Hati bukan itu. Kalau kita marah sekian persen gitu, Allah gitu ya. Iya ya, artinya ketika kita tadi cinta kepada keluarga itu kadang nauzubillah min dzalik kita menjelekkan orang. Ya. Kita ngebela keluarga kita meskipun dia salah. Itu lupa diri itu, Pak. Ya. Jadi artinya saking cintanya sama anak gitu, tadi misalnya anaknya berantem di sekolah misalnya. Hah?
Misalnya di sekolah ngerokok misalnya anaknya. Dibelain itu anaknya. Ini mah gurunya. Apalagi gurunya diberhentiin mah. Gitu. Lah iya kan yang salah siapa sih? Yang salah siapa? Oh, iya meskipun salah anak saya salah ya, tapi perlakuannya jangan kayak gitu dong. Nah, ini tuh udah nggak bisa. Harusnya saya ingat dulu ya. Bahkan ya berharap ke depan masih gitu. Zaman kita sekolah, zaman kita nih, ketika kita berantem, kita diomelin sama guru, itu pulang laporan ke bapak tuh, ke ayah itu bukan malah kita yang dibelain, malah ditambahin kitanya. Lah iya, jadi malah kita yang dimarahin. Jadi ketika kita dicepret sama guru di sekolah, ditambahin dicepret di rumah. Saya ingat saya dulu kalau lagi main ada guru yang tadi gitu kabur. Iya. Sekarang di polisi kan yang gitu tuh. Ya itu makanya saya bilang. Tapi lihat dulu nih anak siapa nih. Tuh kan. Kota nih. Tuh. Pindah ntar kita. Lah itu makanya. Tadi kan kecintaan itu kan. Itu maksud saya. Jadi memang kita harus yang terbaik untuk keluarga kita, yes. Tapi ketika tadi ya, maka perlakuan terbaik itu kayak apa? Gitu. Ya, kita memang harus membela keluarga kita, iya, tapi kalau salah gitu. Ya iya ya kita, makanya kan kata Rasulullah, lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat, kata Rasulullah, la qata'tu yadaha, kata Rasulullah. Rasulullah udah ngomong tuh, kata Rasulullah, seandainya Fatimah anak saya itu mencuri, saya pasti potong tangannya, kata Rasulullah itu. Bukan saya yang akan potong, saya potong tangannya, bukan harus saya. Artinya lihat prosedur hukumnya, bukan saya yang motong sendiri. Kalau memang prosedurnya saya yang lagi berkuasa dan saya harus motong, ya saya potong gitu. Tidak menegakkan hukum itu. Yes. Sayang sama anak. Itu yang sayang sama anak teh. Itu yang sayang sama agama teh. Gitu. Kalau Rizik siap di penjara gitu bisa salah. Hah? Ya kalau di Indonesia sebaliknya. Rizik siap yang salah masuk penjara. Begitu Sylvester ngebebas. Iya, artinya ya itulah, nauzubillah min dzalik ya. Ini mulai ya. Ya sebetulnya bukan sekarang aja, Nabi Yusuf tadi contohnya begitu kok. Ini udah dari dulu. Bukan hanya zaman sekarang aja. Bukan zaman sekarang. Jadi kebaikan itu terkadang ya diplesetkan gitu. Ya. Seolah-olah kebaikan itu yang salah malah. Gitu. Ya. Nah, jadi kita cinta keluarga, cinta anak, cinta istri, kita menjalani kehidupan itu tetap aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi tetap yang utamanya wa fil akhirati hasanah itu. Iya, artinya kan ujungnya waqina adzabannar gitu. Artinya hasanah itu kan nggak harus ya nggak harus perfect, nggak harus nggak harus sebulannya nggak makan, sebulannya makan terus, kehidupannya nyaman terus, terfasilitasi terus, gitu kan nggak harus begitu kan, gitu. Jadi hasanah itu kan lebih kepada bagaimana meniti hati agar terus bersama Allah nyaman terus, jadinya hasanah terus, gitu. Kita ini dengan orang kafir itu kan sebetulnya bedanya di mana, gitu. Tahapan dalam hidayah itu bedanya di mana kita dengan orang kafir itu. Ketika kita berjalan, ya pasti kita akan memilih jalan yang baik. Orang kafir pun sama, memilih jalan yang baik. Ya, plus benar. Nah bedanya tadi kebenarannya itu yang jadi masalah. Ya, belain benarnya menurut dia. Yes. Kalau kita benarnya
bersama Allah atau enggak, itu kan dasarnya. Ya terpenting dalam Islam itu kan mau bagaimanapun kondisi Anda, yang terpenting bersama Allahnya itu. Bagaimana kita meniti jalan ini agar terus bersama Allah, jangan sampai enggak ada Allah di situ. Gitu. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kita melakukan sesuatu itu, ini diperintah Allah enggak ya? Itu garis besarnya itu aja sebetulnya. Kecintaan kita kepada keluarga, kecintaan kita kepada harta itu, ini diperintahkan Allah enggak ya? Yang penting sarake, yang penting naik. Nah, itu kan berarti Allahnya udah. Lah iya. Kan begitu. Ya kan? Yang penting gua selamat gitu. Yang penting gua jadi gitu, apapun kondisinya terserah. Nah, itu jangan sampai itu. Jadi artinya kecintaan kita kepada anak, kepada keluarga pun ya sama begitu. Ada Allah nggak di situ? Gitu. Banyak kisah Rasulullah itu ketika ada keluarganya yang kafir, keluarganya yang ya nggak ikutan Islam. Kata Rasulullah tetap harus dipergauli dengan baik. Jangan sampai mengganggu keimanan, keibadahan dia, tapi tetap harus diperlakukan dengan baik. Coba. Jadi banyak sahabat itu dia Islam, emaknya enggak. Dia Islam, istrinya enggak, gitu. Nah, itu ketika itu terjadi, tetap ini harus memilih ini, tapi harus mempergauli yang ini tadi dengan baik, gitu. Yes, gitu. Itulah nanti sebetulnya ciri ya dari perilaku keikhlasan, perilaku perilaku bahwa dia betul-betul murni, yang diinginkan itu Allah, gitu. Ya, kita kan contoh menolong orang, ketika orang yang kita tolong enggak balik nolong ke kita, itu kan kita langsung kita tandain tuh, salah alamat gua, besok gua kagak bantuin lagi dah. Berarti kita membantu dia bukan? Iya, udah begitu. Iya, kalau kita menolong dia karena Allah, kenapa berhenti pertolongan kita ke dia? Lanjutin, nggak ada masalah. Toh kita menolongnya karena Allah, bukan karena dia. Kalau dia nggak mau balas, saya nggak mengharapkan balasan dari Anda, saya mengharapkan balasan dari Allah. Gitu. Itu aja kan bedanya. Gitu kita dengan orang kafir. Orang kafir jangan dikira dia nggak berlaku baik loh. Lah, dibawain kue, dibawain makanan, dia senyum, dia nolong, gitu. Oh, ini apa membantu orang, terus orang yang bantu setelah itu songong, kita perlu dilanjut apa enggak? Apanya dilanjut? Songongnya? Kan membantu balikannya. Bantuin terus, ngapain berhenti emang? Walaupun dia songong. Walaupun dia songong. Lah, ya justru itu kan? Iya. Ya kan? Justru beratnya di sini. Lah itu justru itu. Anda menolong dia kepengen dia nggak songong sama Anda, apa Anda menolong dia agar Anda memberi karena Allah? Ya, tiba-tiba gitu. Sekarang biasa normal kita, tapi lama-lama jadi songong. Lah iya, itu kan sama. Iya. Mending begitu aja deh. Hanya lebih. Nggak usah dibantu terus. Iya kan? Jadi lanjut aja terus ya, nggak perlu dialihkan ke yang lain. Ya artinya kan ketika kita mengalihkan ke yang lain pun kan kita melihatnya dia sudah mencukupi, seharusnya kan gitu. Nah ini nanti konsep zakat dalam Islam itu gimana nanti tuh.
Ketika kita membantu orang itu sebetulnya kita memberi bantuan sampai kepada titik orang itu sudah harusnya dia mampu melakukan usaha ke depan. Ketika dia sudah mampu melakukan usaha, selesai berarti bantuan kita. Karena dia sudah bisa usaha. Bahkan berharap dia bisa menyumbang lagi di situ. Jadi udah nyaman apa aja gitu. Contoh misalnya nih Haji Adam misalnya. Saya kasih zakat ke Haji Adam. Berharap zakat saya itu dia bisa ke depan, tahun depan dia yang zakat. Lagi. Ya ini kesalahan kita begitu. Gitu. Kesalahan kita ya maaf gitu, bahkan negara kita itu menciptakan orang-orang miskin. Gitu. Kepentingan jualan. Hah? Itu buat kepentingan pribadi. Iya itu makanya akhirnya kan ujungnya itu tadi buat kepentingan pribadi. Sebetulnya Islam itu kan ketika mensyariatkan zakat itu biar kemiskinan itu kan hentaskan kemiskinan itu maknanya apa sih sebetulnya? Kan kalau misalnya dia selalu nerima itu kan kasarnya lah miskin terus nggak berhenti. Kan memelihara yang miskin. Nah itu makanya memelihara yang miskin jadinya. Gitu. Kan seharusnya Miskin. yang orang miskin ini diupayakan agar dia bisa usaha. Piara. Desa miskin udah turun. Cuman memang maaf ya. Ada benernya juga sih. Kebanyakan orang miskin itu nggak pada bisa usaha masalahnya. Gitu. Jadi artinya dia dikasih modal habis karena nggak bisa usaha. Yang ini malah lain itu pengecualian itu. Gitu. Nah itu yang tadi mungkin yang Pak Haji Budi bilang ini lama-lama ngeselin juga ya. Ya itu. Kita jadi objek gitu. Itu makanya kan. Akhirnya kan kita bilang Dipikir gitu. ada doa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Allah itu ya selalu memberi meskipun orang yang diberi itu ya nggak pernah mau berbuat baik sama dia ya, dan Allah selalu menganjurkan kasih tahu ya orang lain bahwa saya ini memberi loh gitu. Berbeda sama kita, kalau kita itu selalu bilang lu gue bagi jangan ngomong-ngomong ke sono ya, paham nggak? Aku datang ntar dibilangin. Hah? Aku datang ntar. Iya, paham nggak? Allah itu selalu bilang, kata Allah, sampaikan ke yang lain bahwa saya ini baik, saya ini memberi siapapun. Oke? Tapi kita keseringannya ya itu ketika ngasih Mas Pur misalnya, Mas, awas jangan bilang-bilang Wildan ya. Gitu. Kayak di rumah sih saya selalu datang. Iya ya, artinya Batas boleh itu. ya bukan enggak, artinya kehebatan Allah itu kita kan oleh Imam Ghazali dianjurkan untuk mengikuti sifat Allah semampu kemampuan kita kan gitu. Artinya kita berupaya semaksimal mungkin gitu untuk mengikuti sifat Allah itu. Allah selalu memberi kepada siapapun, silakan. Ya berarti kan nggak pandang bulu. Setiap hari minta. Mau ngeselin kayak mau apa kayak gitu. Lah, kan coba kan kata kita kan bangkrut dah gua, bukan bangkrut ngasih elu, bangkrutnya mah karena elu ngasih ke yang maksiat, ngasih Bagus. kepribadian sendiri bukan gara-gara dia. Paham nggak? Dan ketika dia bilang bangkrut itu sebetulnya itu harta siapa sih? Apalagi kalau dikembalikan ke situ, emang lu punya apa? Mau bilang apa dia? Oh saya usaha, saya kerja, oh saya keturunan, oh. Lah iya yang udah menciptakan lu keturunan, yang menciptakan lu mau bekerja siapa? Makanya Allah hebat itu di surat Al-Baqarah akhir juz 3 itu. Ketika cerita tentang rizki itu, kata Allah, bertahap itu, Allah bilang itu. Jadi ketika wa anfiku ya nafkahkan
dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu. Berarti kita nggak punya. Tapi kata Allah di ayat yang lain, nafkahkan dari apa yang terbaik menurutmu. Gitu. Paham nggak? Hah? Kan di akhir itu Allah bilang, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nafkahkan apa yang terbaik menurutmu, yang terbaik ada padamu, ya, dan apa yang telah Allah keluarkan dari bumi, ya. Artinya kita ini mendapatkan rizki ujungnya karena apa yang ada di bumi ini bisa kita kelola. Hah? Yang ada di bumi ini punya siapa? Kita bisa mengelola ini karena ini milik Allah, akhirnya bisa kita kelola, dan seolah-olah akhirnya itu bisa kita miliki, jadi milik kita kan. Ketika itu jadi milik kita, kata Allah, udah, apa yang baik padamu sedekahkan itu. Orang Madura yang Jadi seolah-olah gitu, seolah-olah kata Allah, iya Allah ngakui dia tuh punya lu, dah lu bagi ya yang terbaiknya ya. Tapi ingat, yang terbaik ada padamu itu, bahkan semua rizki yang kamu bilang punya kamu itu sebetulnya hasil kelola dari apa yang aku miliki. Hah? Paham nggak? Kita ini bahkan pakai logika aja menurut saya gitu. Saya mempekerjakan orang, Mas Pur saya pekerjakan, saya gaji, saya honor. Akhirnya dia bisa beli mobil, bisa beli motor. Misalnya gitu. Kata kita, gitu kan. Tetap kan kita selalu bilang, oh itu kerja sama saya. Ya enggak, seolah-olah gitu saya ingin bilang bahwa Allah itu sama kita itu kayak orang yang kita pekerjakan itu. Dia kan ngomongnya, oh ini hasil kerja saya, hasil usaha saya. Kalau saya nggak bagus, saya nggak baik, saya nggak benar, nggak mungkin saya dipekerjakan, nggak mungkin saya akan dapat honor sekian. Gitu kan? Kan pandangan dia begitu. Pandangan yang punya, kata dia, wow, no dia bisa sukses gara-gara gua. Gitu. Paham nggak? Artinya harta yang Allah yang kita miliki di sini semua itu karena apa? Karena bahan pokoknya itu adalah dari semuanya milik Allah. Sehingga akhirnya ketika bilang tadi bangkrut gua, lah emang punya siapa, Mas? Kebanyakan yang bangkrut mah yang judi. Ya. Yang bangkrut mah yang judi. Kalau yang nggak judi, apalagi yang tadi loman, apa loman itu? Dermawan, itu kebanyakan malah nambah. Gitu. Coba dah cek dah. Boleh itu dilakukan penelitian itu. Gitu. Jarang yang seperti contohnya Allah bin Dinar itu, Ibrahim bin Dinar. Itu jarang yang kayak gitu. Jarang yang contohnya kayak Abu Bakar As-Siddiq, itu jarang itu. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ketika dikasihkan semua udah, dia nggak mau lagi. Gitu. Itu jarang yang kayak gitu. Yang keseringannya itu ketika dia ngasih, nambah lagi ngasih, nambah lagi ngasih, nambah lagi. Kebanyakannya begitu. Gitu. Iya, ntar dulu gitu ya. Aduh, ampun. Lah iya kan. Hah? Ya begitulah kurang lebih gitu. Nggak beda kita kayak gitu. Iya benar Pak, itu tuh ya padahal nggak pernah ada kata bangkrut. Meskipun itu bangkrut ya emang punya Allah kok. Ngapain Pak?
Ngapain pusing ke Sayyidina Abu Bakar itu, kayak Ibrahim bin Dinar itu. Udah biarin aja. Ya, cuma terkadang kita itu tadi gitu, kecintaan kitanya yang tadi dibilang cinta, kata saya jangan, ya cinta juga, ya begitu akhirnya gitu ya. Jangan gitu. Iya, merugul banget gitu, bukan merugul lagi, merugul banget gitu ya. Jadi artinya kecintaan orang ke dunia, kata Nabi, akan membutakan mata hatinya. Nah, itu sesuai dengan kecintaannya terhadap dunia itu. Di mana cintanya dia? Orang harus bucin. Apa itu? Udah cinta. Iyalah, harus. Tapi dunia menggiurkan. Ya. Iya betul Pak. Seharusnya kecintaan itulah yang Kebangetan gitu. ya itu ke Allah dan ke Rasulnya gitu. Makanya cinta itu kan nanti definisinya kan adalah apa? Memasukkan sifat-sifat orang atau yang dicintainya ke dalam dirinya, itu intinya kan gitu. Bagaimana agar sifat-sifat yang dicintainya itu pindah kepada dirinya, itu cinta namanya. Cinta kan gitu Bang. Kita sama bini kadang perlakuan kita, omongan kita itu ngikutin bini, atau bahkan sebaliknya bini ngikutin omongan kita, karena ya memang ya berupaya agar kita ngikutin dia gitu. Coba dah Haji Tatang sama bininya tuh pasti ada perkataan yang bininya sering ngomong, Haji Tatang ngikutin gitu. Hah? Enggak? Hah? Enggak? Hah? Tuh ya begitulah, begitulahnya kayaknya kagak mau ngakuin banget gitu, ya gitu dah. Enggak mau ngaku banget rumahnya. Ya sama, bini kayak sama, tanpa terasa dia ngikutin kita. Kenapa? Karena dia cinta sama kita. Banyak hal-hal yang kita lakukan ternyata dilakukan oleh dia gitu. Itulah cinta begitu sebetulnya. Jadi memindahkan sifat gitu. Sifat kita yang tadinya begini karena kita cinta sama dia, akhirnya kita ngikutin dia jadinya. Senang dia makan, senang lagi. Yes, itu diantaranya. Sama. Iya gitu. Kan banyak maaf. Masya Allah. Oke, cukup. Nakifuna. Walhamdulillah. Wallahu alam. Bisawab.